Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 pada bab virus ya. Jadi masih di asesmen hariannya. Sepertinya ini Mimin akan gunakan dua part, yaitu part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10, dan nanti di part 2 di video selanjutnya nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Tobacco mosaic virus adalah virus yang menyerang tanaman tembakau. Nama virus tersebut diberikan oleh, jadi ini itu ilmuwan terdahulu ya. Sekitar tahun 1935 si Stanley itu mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab penyakit mosaik. Nah, penyakit mosaik itu apa? Dia itu virus yang menyerang tumbuhan. Nah, yang pertama kali itu adalah tumbuhan tembakau. Jadi ini awal mula ditemukannya virus itu ada di tembakau. Siapa ilmuannya? Yaitu adalah si Stanley. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X tersusun atas senyawa utama berupa, jadi bagian virus yang ditunjuk pada huruf X itu adalah kapsid. Nah, kapsid itu tersusun atas senyawa protein. Jadi selain kapsid, senyawa penyusun virus yang lainnya, selain kapsid nih ya, bagian yang lainnya itu bisa berupa asam nukleat. Asam nukleatnya RNA atau DNA. Ingat ya, virus hanya punya salah satunya saja. Lalu ada lipid dan juga karbohidrat. Tapi khusus di bagian kapsidnya, penyusun utamanya adalah protein. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 3, herpes virus dan bakteriofag dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena memiliki persamaan ciri. Nama kelompok dan persamaan ciri kedua virus tersebut adalah, jadi berdasarkan asam nukleat. Kalau kalian ingat di pembahasan sebelumnya, virus itu dibedakan menjadi dua kan, ada deoksiribovirus dan juga deoksiribovirus dan juga ribovirus. Nah, kalau deoksiribovirus itu asam nukleatnya dari DNA aja. Tapi kalau ribovirus itu berarti asam nukleatnya dia adalah si RNA. Nah, contoh virus yang tergolong ke dalam deoksiribovirus atau virus yang hanya memiliki DNA itu contohnya adalah herpes virus. Lalu ada juga si bakteriofag ya. Jadi di sini si herpes virus sama bakteriofag itu dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Dia berdasarkan asam nukleatnya yaitu deoksiribovirus. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 4, perhatikan ciri-ciri virus berikut. Nama virus yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah asam nukleatnya berupa DNA. Kemudian kapsidnya itu diselubungi oleh lipoprotein atau glikoprotein. Jadi dia punya perlindungan ganda ya, mempunyai 162 kapsomer. Nah, dari ciri-ciri yang disebutkan di sini, ini merupakan ciri dari herpes virus ya. Herpes virus itu masuk ke dalam virus yang asam nukleatnya DNA ya, seperti soal sebelumnya si herpes. Lalu nukleokapsidnya dia ada perselubungnya lagi namanya lipoprotein, bisa juga pakai glikoprotein. Dan jumlah kapsomernya itu 162 kapsomer. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5, poliovirus merupakan salah satu virus yang dapat menginfeksi manusia. Virus ini hanya menyerang sel saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Virus tersebut tidak dapat menginfeksi sel-sel tubuh lainnya karena jadi virus itu tidak dapat menginfeksi semua jenis sel. Jadi virus itu hanya menginfeksi sel inang yang spesifik dengan dia saja. Nah, kenapa begitu? Karena sel inang yang spesifik itu mempunyai reseptor pada permukaan selnya yang sesuai untuk tempat melekatnya si virus. Lalu reseptornya berupa apa? Reseptornya itu biasanya adalah berupa protein khusus yang bisa dikenali oleh virus. Oke? Jadi sel-sel jawabannya di sini adalah yang A. Memang karena sel-sel tubuh yang lain tidak memiliki reseptor untuk poliovirus. Nomor 6, perhatikan beberapa virus berikut. Kelompok virus yang termasuk virion ditunjukkan oleh angka. Nah, virion itu adalah
virus yang nukleokapsidnya memiliki selubung dari senyawa lipoprotein atau glikoprotein. Jadi dia nggak cuma ada ada asam nukleat sama kapsidnya, tapi juga ada selubung lain yang terdiri dari senyawa lipoprotein dan juga glikoprotein. Nah, yang termasuk virulen itu adalah yang pertama virusnya herpes virus, kemudian retrovirus dan juga orthomyxovirus. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang C, nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3 dan juga nomor 5. Jawabannya yang C. Nomor 7, virus T tersusun atas DNA dan juga kapsid. Fungsi kedua bagian tersebut adalah, nah kalau seperti halnya makhluk hidup pada umumnya ya, DNA itu kan asam nukleat. Tapi kalau virus hanya punya DNA atau punya RNA. Nah, khusus virus-virus yang punya DNA ini tentu saja fungsinya adalah untuk mengendalikan aktivitas virus dan juga untuk replikasi si virusnya. Nah, kalau untuk si kapsid itu kan yang melindungi si asam nukleatnya, melindungi DNA-nya, yaitu berupa protein. Jadi fungsinya ya memang untuk melindungi materi genetik dan juga pemberi bentuk pada si virusnya. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 8, perhatikan ciri-ciri virus berikut. Virus yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, ciri-ciri yang ada di soal ini adalah menunjukkan ciri dari si adenovirus. Dari mana kita ketahui? Yang pertama, ada cirinya yaitu asam nukleatnya itu berupa DNA. Lalu bentuknya berupa tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Dan nukleokapsidnya tidak ada penyelubungnya, jadi nggak ada lipoprotein ataupun glikoprotein itu nggak ada. Kapsomernya sebanyak 252. Nah, ini ciri dari adenovirus. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 9, virus dan bakteri yang berada dalam satu larutan yang sama dapat dipisahkan secara, jadi virus itu kan memiliki ukuran yang lebih kecil. Jadi dia tuh sangat kecil dibandingkan dengan sel bakteri ataupun sel hidup lainnya. Karena sifatnya yang sangat kecil, maka keduanya itu bisa dipisahkan menggunakan saringan keramik. Nah, apabila larutan yang berisi bakteri dan virus itu disaring menggunakan saringan keramik, bakterinya akan tertinggal di saringan keramik dan juga si virusnya akan lolos karena saringan keramik itu ukurannya sangat kecil dan yang bisa lolos itu hanya si virusnya saja, bakterinya tetap tertinggal. Oke, jadi di sini jawabannya yang C. Nomor 10, virus SARS-CoV dapat menyebar melalui droplet. Nah, saat kita terkena percikan droplet yang mengandung virus tersebut, virusnya akan masuk ke tubuh. Namun sebelum virus tersebut menginfeksi tubuh sel inang, peristiwa yang pertama kali terjadi adalah, jadi struktur dari virus COVID itu seperti paku yang disebut dengan spike protein atau protein S. Nah, protein ini mempunyai afinitas ikatan yang kuat dengan reseptornya AC2, yaitu enzim yang menempel pada permukaan sel inang. Adanya ikatan antar protein S dengan reseptornya itu akan menyebabkan virus dapat masuk ke sel inang secara singkat. Nah, prosesnya yang pertama, virus mengikat sel melalui interaksi antara protein S dengan reseptor. Lalu yang kedua, virus akan masuk ke sel dan dapat genom RNA, kemudian virusnya akan keluar dari selaput virusnya. Jadi RNA virusnya akan keluar masuk ke dalam si sel inangnya. Lalu sebagian genom RNA akan berfungsi sebagai mRNA dan sebagian lain akan berfungsi sebagai template untuk sintesis RNA negatif. Nah, genom yang berfungsi sebagai mRNA akan ditranslasikan menjadi berbagai jenis. Jadi jawabannya adalah yang D, yang awal tadi ya, pengikatan sel melalui interaksi protein S dan juga reseptor. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.